Halo teman-teman seiman dalam Yesus Kristus. Di channel ini saya akan bercerita mengenai hal-hal yang relevan mengenai isi Alkitab, tapi bukan untuk berkhotbah ataupun mengubah isi Alkitab. Karena saya bukan jagonya berkhotbah dan saya akan masuk neraka jika mengubah isi Alkitab. Tujuan saya untuk membuat channel ini adalah untuk membangun jiwa-jiwa muda saudara sekalian yang saya tunjukkan untuk muda-mudi Kristen dan pada nantinya akan berjalan juga ke pribadi masing-masing. Nah, karena kita sebagai Kristen harus saling mengingatkan tentang kehidupan dan dosa-dosa yang nantinya akan mengikuti kita. Dan juga channel ini untuk membangun jiwa muda Kristen agar bisa melihat pandangan yang lebih jauh. Baik, mari kita mulai ya pembahasan yang pertama mengenai Tuhan kita, Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ya, sebagai umat Kristen, terkhusus bagi kaum muda-mudi gereja, kita harus mengetahui Tritunggal ini dan banyak sekali perdebatan yang kita dengar karena hal ini. Dan sekarang mari kita perjelas. Sebagai umat Kristen, terkhusus bagi kaum muda-mudi gereja, kita harus mengetahui Tritunggal ini dan banyak sekali perdebatan yang kita dengar karena hal ini. Dan sekarang mari kita perjelas lagi, oke? Yang pasti adalah Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu adalah satu. Pasti para jiwa muda Kristen udah tahu hal itu. Nah, yang jadi perdebatan adalah ada saja orang-orang yang mengatakan kita tuh menyembah tiga Tuhan karena mereka tidak mengetahui tentang kita. Allah kita adalah Allah Bapa dan Yesus adalah anak. Dan yang jadi masalah adalah kenapa Yesus dipanggil anak dan kapan Allah memperanakkan Yesus. Nah, sekarang kita ulang dari awal penciptaan, di mana Allah menciptakan segalanya di alam semesta ini, dan pada akhirnya Allah menciptakan manusia. Nah, kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Pasti teman-teman udah tahu dong, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya pada hari pertama sampai dengan hari ke-6. Apa-apa aja yang diciptakan Allah, baik itu dari ikan di laut, daratan, tumbuh-tumbuhan, hewan, cakrawala, langit, matahari, dan sebagainya. Semua itu diciptakan. Ya. Dan sekarang kita akan membahas apa yang dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang kita. Nah, Allah menciptakan segalanya dalam semesta ini, dan pada akhirnya Allah menciptakan manusia, ya kan? Yang diberi nama Adam dan Hawa. Stop sampai di sini. Apakah kita sebagai orang Kristen belum tahu dari mana Yesus ada dan cara Tuhan membuat Yesus ada? Apa perlu kita pertanyakan dan ragukan ketika awal penciptaan Allah menciptakan Adam dan Hawa dari debu tanah dan Hawa dari rusuk Adam yang diambil dari Adam ketika Adam tidur? Ya tidak. Nah, kita lihat penciptaan itu. Bagaimana kita bisa mempertanyakan keagungan Tuhan? Tentu kita tidak bisa mempertanyakan hal itu, saudaraku. Dan saat Yesus di kandungan, bagaimana terjadi? Karena Maria itu perawan. Bagaimana janin ada di kandungan Maria, padahal suaminya saja belum mau. Pada saat itu masih bertunangan Maria dan Yusuf. Dan mereka tidak akan melakukan hubungan intim. Dan ketika itu, malaikat Allah mengatakan bahwa Allah akan memberikan mujizat di mana Maria akan mengandung. Apakah Allah melakukan hal yang tidak pantas? Tentu tidak, karena Allah itu suci dan tanpa celah. Kembali lagi kita harus ingat, kalau kita bertanya kenapa bisa Yesus di kandungan, maka Anda meragukan Allah yang menciptakan alam semesta. Dan kenapa kita harus heran kalau Allah
menyebut Yesus itu anaknya. Karena dia berhak atas semuanya. Dan karena Yesus datang dari firman-Nya, maka dia menyebutnya anak. Ini gak sembarangan, teman-teman. Kita aja sebagai manusia, contohnya, kita bisa menyebut orang lain tuh kakak kita, dia abang aku, dia kakakku, dan orang lain yang lebih tua dari kita bisa mengatakan kalau dia anak aku, jangan kalian ganggu dia. Kita saja bisa menyebut orang lain anak kita. Ketika anak itu berperilaku baik, ketika kita mengetahui anak itu adalah orang yang benar-benar kita bisa kasihi, walaupun kita tidak mengandung atau memperanakannya. Contohnya, Yesus bukan hasil intim dari manusia, dan dia diberkati Allah. Tapi Yesus adalah firman Allah yang diletakkan ke dalam kandungan manusia, agar Yesus bisa menjadi juru selamat langsung, yang bisa dilihat, didengar oleh semua manusia. Di zaman Allah, para nabi Allah hanya berkomunikasi dengan orang-orang percaya padanya. Dan nabi bisa berkomunikasi dengan Allah. Tapi sosok Allah itu tidak bisa dilihat langsung. Karena Allah berupa cahaya yang terang. Nah, sedangkan Yesus di sini, dia lahir dari kecil, digendong, disusuin, sampai dia besar, dan dia mengajarkan firman Allah, dan sampai dia disalibkan. Nah, dia terlahir sebagai manusia, agar dia bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang. Tidak seperti Allah yang berinteraksi hanya dengan orang-orang yang percaya kepadanya dan yang bertekun untuk padanya, terkhususnya dengan nabi. Ya. Sedangkan di zaman Yesus, semua orang bisa mendengarkannya, berbicara secara langsung di kerumunan banyak orang. Dan orang-orang bisa melihat wujud nyata seorang Yesus. Baik itu anak-anak, orang tua, remaja. Baik itu orang baik sekalipun, penjahat sekalipun, wanita bernoda sekalipun bisa melihat sosok Yesus. Bisa mendengar dan melihat, tapi belum tentu mendapat berkat kalau belum percaya dan menerima Yesus. Dan sosok seorang Yesus juga secara tidak langsung adalah ujian bagi umat manusia. Apakah manusia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan utusan Allah? Dari sini kita bisa melihat kalau Allah sebenarnya gak mau meninggalkan manusia sendirian, tanpa ada yang mengayomi dan membuat manusia ke jalan yang baik. Dan Allah gak mau manusia jatuh lebih dalam, ke dalam dosa. Tapi kembali lagi pribadi kita masing-masing yang mau menerima, dia menjaminkan dengan keselamatan dan surga. Dan yang tidak mau menerima, neraka menunggumu, saudaraku. Dan pada saat pembaptisan, suara Allah terdengar dengan mengatakan kalau Yesus itu adalah anak Allah. Ya, bisa kita lihat di Matius. Oke. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di situ Yohanes Pembaptis sendiri menjadi saksi bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dan Allah sendiri yang menyatakan. Nah, kita bisa lihat ya bahwa Allah tidak akan meninggalkan manusia. Dia mengirimkan Yesus untuk selalu mengingatkan manusia untuk berbuat baik. Dan Allah mengirimkan anaknya. Dia mengaku Yesus anaknya. Karena itu dari firman-Nya. Ya. Dan selanjutnya
kita bisa lihat keraguan orang-orang. Kenapa kalau dia itu adalah Tuhan, dia bisa mati? Nah, Yesus, Allah sendiri sudah mengatakan kalau Yesus itu anaknya, dan dia berkenan kepadanya. Jadi bagaimana lagi kita harus menolak kalau sudah jelas-jelas Allah mengatakan dia itu anaknya? Dan pada saat penyalipan, sebelum Yesus mati, dia mengatakan tugasnya sudah selesai. Dan itu kita akan bahas di video selanjutnya, dalam doa Tuhan di Taman Getsemani. Nah, kenapa Yesus mati padahal dia Tuhan? Pasti jadi pertanyaan bagi orang yang tidak percaya. Karena kalau dia menyatakan dirinya, nah gini Yesus ilustrasinya. Allah datang dengan wujud Yesus, misalnya. Dia datang dari langit dengan begitu hebatnya, ditemani oleh kilatan-kilatan cahaya, angin. Dan manusia-manusia melihat dia di atas. Dan dia menyatakannya, aku adalah Yesus, aku adalah Tuhan yang diutus oleh Allah untuk menjadi pembawa kebenaran. Akulah jalan kebenaran, ikutlah aku. Ya, maka tidak ada orang-orang yang akan tahan uji, saudaraku. Mereka akan langsung menyembah Yesus. Mereka akan langsung menyembah Yesus sampai mereka mati, agar mereka selamat masuk surga. Ya, manusia tidak akan teruji keimanannya jika kita lihat dia secara langsung turun dan menyatakan dirinya. Dan tentu tidak ada orang berdosa, karena pastinya mereka semuanya mau selamat dan mengikuti Yesus. Dan sosok Yesus itu sendiri pun menjadi pertanyaan bagi mereka yang tidak percaya. Dan bagi mereka yang tidak percaya, tidak mengikuti Yesus. Dan mereka akhirnya menyalibkan dia, kan? Nah, selanjutnya kita ke Roh Kudus. Ya. Di mana Yesus memberkati murid-muridnya dengan Roh Kudus sebelum dia naik ke surga. Dan orang-orang percaya agar mereka tetap teguh dan yakin untuk mengikuti Yesus, mendapat berkat Tuhan ketika mengabarkan kebenaran tentang Tuhan. Dan intinya adalah dari semua ini adalah Allah sebenarnya menyayangi umatnya dan gak meninggalkan umatnya sama sekali. Jadi buat kita para jiwa muda Kristen, jangan pernah goyah untuk tetap memuji dan memuliakan Yesus. Kita lihat di Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul 2. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang berpegang pada Yesus. Maka Roh Kudus turun ke atas mereka. Ya. Dan orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi, mereka bertanya-tanya. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Ya. Nah, itulah bukti bahwa Tritunggal itu sebenarnya satu. Allah yang menciptakan langit dan bumi
dan memberkati nabi-nabi secara langsung dan berinteraksi dengan secara langsung pada orang-orang percaya pada saat itu. Dan pada saat itu Allah berdiam di surga, tetapi Allah tidak mau meninggalkan kita. Makanya Dia mengirimkan Yesus juru selamat untuk kita, untuk tetap bersama dengan kita. Tapi kita ada saja yang tidak percaya. Itu di luar dari kita. Orang-orang yang dikasihi Yesus Kristus. Jadi untuk teman-teman, untuk saudara-saudara seiman, mari kita semakin teguhkan iman kita, semakin kita percaya kepada Yesus Kristus, semakin kita menuju akhir zaman, maka kita harus semakin teruji keimanan kita. Baiklah, sampai di sini dulu video ini ya teman-teman seiman. Dan akhir kata, saya mengatakan, saya Kristen, saya percaya. Salam sejahtera bagi kita semua.